Kalian sering berantem sama pasangan? Yuk nonton video ini, simak dari awal sampai akhir. Nonton berdua sama pasangan, kalau ada ya. Nanti kalau nggak ada, ajak pasangannya buat nonton lagi berdua ya. Yuk kita kenalin jenis-jenis konflik apa saja, resep untuk mengatasi konflik apa saja, bagaimana solusi untuk setiap konflik yang ada. Nah, jenis konflik ada dua, konflik tension sama konflik problem. Kalian yang mana nih? Sebelumnya kita kenalin dulu yuk, mana konflik tension, mana konflik problem. Kayak apa sih? Konflik tension adalah segala macam konflik yang diakibatkan oleh perbedaan gaya. Bisa gaya komunikasi, gaya mendidik anak, gaya kebiasaan. Kayak contohnya, misalkan gaya komunikasi, misalkan yang satu ngomongnya agak pelan, yang satu ngomongnya agak keras. Gaya kebiasaan, misalkan yang satu mencet odolnya tuh kenceng, jadi keluarnya banyak. Yang satu mencet odolnya nggak terlalu kenceng, jadi keluarnya sedikit, nggak banyak. Yang satu kalau habis mandi taruh handuknya di kasur dulu gitu. Yang satu nggak suka taruh di kasur, bawa apek. Terus gaya mendidik anak, kalau anak nakal, yang satu maunya baik-baik kasih tahu. Yang satu kalau nakal main gebuk aja pantatnya. Yang padahal itu sebenarnya konflik sepele atau tidak fundamental, tapi tetap aja itu ternyata bisa menjadi pemicu konflik. Tapi kalau konflik tension ini sering terjadi dan mengganggu bagi yang satu atau keduanya, ya ini bisa berakibat fatal juga bagi suatu hubungan. Jadi konflik tension ini pun juga harus diatasi, disolusikan. Nah, kalau konflik problem adalah segala macam konflik yang diakibatkan oleh perbedaan karakter, value, tujuan hidup. Misalkan yang satu nggak suka dibohongi, yang satu keseringan berbohong terus, yang satu selalu maunya terbuka apa adanya, yang satu menutup diri, menganggap segala sesuatunya butuh privasi. Yang satu kalau marah langsung dikeluarkan saat itu juga unek-uneknya. Yang satu ditahan-tahan sampai suatu saat titik meledak gitu. Yang satu kalau marah langsung mau mengakui kesalahan itu dan minta maaf. Yang satunya lagi gengsi dalam meminta maaf, mengakui salah. Yang satu mau menciptakan keseimbangan, kestabilan, kebahagiaan dunia akhirat. Jadi nggak cuma duniawi aja. Yang satu mementingkan kepentingan duniawi terus, abai terhadap kepentingan akhirat. Yang satu mau menciptakan hubungan yang intim dengan Tuhan, menganggap bahwa pertemuan ibadah itu penting. Yang satunya lagi menganggap bahwa yang penting hidup itu gak menyakiti orang lain, gak melakukan tindakan kejahatan, dan gak perlu harus rutin ibadah. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya yang disebabkan oleh perbedaan karakter, value, tujuan hidup. Nah, kalau konflik problem ini yang bahaya, namanya juga problem ya. Jadi konflik problem ini konflik yang tidak sepele atau fundamental sifatnya. Cara kita bisa mengetahui bahwa itu sudah menjadi konflik tentunya pasti diikuti dengan perasaan. Seperti ada perasaan marah, bete, ngambek, kesal. Nah itu berarti sudah menjadi suatu konflik nih. Jadi harus peka. Nah ketika kita marah, ingat Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi, selesaikan segera konflik itu. Amarah itu selesaikan. Setiap konflik harus diselesaikan segera mungkin, sebaik mungkin, setuntas mungkin. Jangan menghindar, jangan diabaikan, jangan ditunda-tunda. Nah, bagaimana sih cara mengatasi konflik? Ada resep 3A. Yuk kita bahas. Resep 3A untuk mengatasi konflik. A yang pertama adalah aware. Mau mengetahui apa aja sih yang dapat memicu konflik dalam suatu hubungan. Cari tahu sumber konfliknya. Apakah konfliknya tension atau problem? Bisa mulai dari kenapa kamu marah, kesal, bete. Apa sih yang salah dari aku? Apa sih yang harus aku perbaiki? Apa yang harus aku lakukan? Nah, mulai dari situ dulu. A yang kedua adalah adapt. Setelah mengetahui sumber konflik, maka kita bisa menyesuaikan diri kita dengan pasangan kita. Oh, ini nggak baik untuk hubungan, berarti aku harus begini. Oh, kamu nggak suka kayak begini, berarti aku harus begini.
Yang ketiga adalah absolution. Ini tidak dapat ditawar lagi, tidak ada obatnya lagi, yaitu tentang pengampunan. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Tapi kesalahan dia sudah fatal. Tapi saya nggak bisa mengampuni dia begitu aja. Tapi dia sudah keterlaluan. Tapi. Ingat, kalau kita susah mengampuni, kita lihat aja dosa kita yang begitu merah, tapi Tuhan tetap mengampuni kesalahan kita, dosa kita. Kalau kita tidak mengampuni, itu akan memendam dan terbelenggu. Kalau hubungan sudah terbelenggu, itu tidak akan menjadi suatu berkat. Apalagi nih khususnya bagi yang mau memasuki pernikahan ataupun yang sudah masuk ke pernikahan. Ketika sudah masuk pernikahan, kita harus siap mengampuni. Salib itu berbicara tentang penolakan. Tuhan Yesus sendiri pun dia ditolak di bumi dan di sorga. Di bumi dia ditolak, makanya manusia memilih menyalibkan Tuhan Yesus. Di sorga juga dia ditolak oleh Allah Bapa. Allah Bapa memalingkan wajahnya. Dia ditolak di sorga karena panggilannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Memang jalannya harus disalibkan, karena justru kematian Tuhan Yesus Kristus itulah kita diselamatkan. Dan penolakan itu berubah menjadi penerimaan. Makanya penting di dalam suatu keluarga harus ada penerimaan. Tidak boleh lagi ada penolakan. Kalau konfliknya tension, yuk kita baca Roma 15 ayat 7. Sebab itu terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Manusia itu nggak ada yang sempurna. Kalau hanya masalah perbedaan gaya komunikasi, gaya kebiasaan, ya kalau kita mencintai pasangan kita, kita jatuh cinta sama pasangan kita, itu harusnya kita bisa menerima dia sepaket kelebihan dan kekurangannya. Jangan hanya kelebihannya aja, jangan hanya talentanya, tetapi juga bobroknya juga. Jadi sebetulnya perbedaan gaya komunikasi, gaya kebiasaan itu tidak perlu menjadi suatu konflik. Tapi kalau sudah menjadi konflik, yang namanya konflik tension, itu kamu harus kemukakan pendapatmu, apa yang kamu mau ajari, tanpa perlu menyakiti, menghina. Nah, kalau konfliknya problem, yuk kita baca Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi mana karakter yang baik, value yang baik, tujuan hidup yang baik yang sesuai dengan firman Tuhan, maka itu yang seharusnya menjadi landasan berdua dalam membangun suatu hubungan yang baik sehingga terhindar dari konflik problem. Firman Tuhan bilang, Amsal 3 ayat 27, janganlah menahan kebaikan daripada orang yang berhak menerimanya. Ibrani 13 ayat 16, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Lukas 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi sebetulnya kalau sama-sama sudah mengetahui mana value yang baik, tujuan hidup yang baik, karakter yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan, ya itulah yang harus jadi landasan berdua. Ya sebetulnya nggak perlu jadi suatu konflik problem. Seharusnya, kalau tahu apa yang terbaik bagi berdua, dan kalau saling mengasihi, nggak berat untuk keduanya mengikuti karakter yang baik, value yang baik, tujuan hidup yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi kalau kamu merasa berat, berarti kamu gak benar-benar mengasihi pasangan kamu. Terlebih lagi, kamu bahkan gak mengasihi Tuhan sebegitunya. Makanya kamu gak bisa mengasihi pasangan kamu. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Dan 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Jadi alangkah lebih baik sebelum kita mengasihi pasangan kita terlebih dulu mengasihi Tuhan kita. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Matius 10 ayat 42. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Mazmur 128 ayat 1b. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditujukannya. Ingat bahwa tujuan hidup manusia yang sejati ialah menyenangkan hati Tuhan. Senangkan hati Tuhan terlebih dulu.
dibanding senangkan hati pasangan. Pertahankan karakter yang baik, value yang baik, tujuan hidup yang baik. Jangan karena hanya mau senangkan hati pasangan, kamu menjadi terjatuh di dalam dosa. Jika pasanganmu sudah tidak menjadi berkat untukmu, maka kamu perlu pertimbangin apakah dia benar-benar layak menjadi pasanganmu. Tidak perlu ragu sebetulnya untuk meninggalkan pasanganmu yang sudah tidak menjadi berkat untukmu. Karena hubunganmu saja sudah tidak menjadi berkat juga. Apabila kamu belum memasuki ke pernikahan, alangkah lebih baiknya kamu pikirkan matang-matang sebelum memasuki pernikahan. Tinggalkan pasangan yang tidak baik. Tetapi apabila kamu sudah terlanjur memasuki hubungan pernikahan, berdua diskusi sungguh-sungguh bahwa sebetulnya yang baik itu harus bagaimana. Jalankan sesuai dengan firman Tuhan. Pernikahan itu justru untuk menyempurnakan ibadah. Jadi ketika yang satunya lemah, yang satunya menguatkan, jadi keduanya sama-sama kuat dalam penyempurnaan ibadah. Nah, sekarang jadi kita sudah tahu kan jenis-jenis konflik. Dalam suatu hubungan ada konflik tension, konflik problem. Kita juga sudah mengetahui resep untuk mengatasi konflik itu. Ada resep 3A, aware, adapt, absolution. Dan sekarang kita juga sudah mengetahui solusi atas konflik-konflik yang ada, bahkan sesuai dengan firman Tuhan. Ajak pasanganmu untuk nonton video ini dan diskusikan berdua serta tuntaskan, solusikan konflik yang ada. Oke, share video ini ke teman-temanmu, ke kerabatmu. Salam, Tuhan Yesus memberkati.